Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan laporan khusus redaktur Tagar mengenai surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah. Para murid sekolah negeri kini tak lagi harus tunduk pada aturan seragam sekolah berkaitan dengan agama yang mereka anut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lewat SKB yang disahkan pada Rabu 3 Februari 2021 ini, pemerintah memberi waktu 30 hari kepada pemerintah daerah dan sekolah untuk membereskan aturan soal seragam dan atributnya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam SKB. Kementerian Pendidikan membuka pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran SKB 3 Menteri itu melalui unit layanan terpadu atau melalui website dan email. Tidak sekedar perintah, SKB ini juga mengancam memberi sanksi kepada sekolah hingga kepala daerah yang tidak segera melaksanakan. Penjatuhan sanksi dilakukan oleh tingkat di atasnya secara berjenjang. Pemda memberi sanksi kepada sekolah yang tidak mematuhi SKB ini. Gubernur menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah yang mengabaikan SKB, dan Kementerian Dalam Negeri menjatuhkan sanksi untuk gubernur yang tidak melaksanakan. Nadiem juga akan memberi sanksi berkaitan dengan bantuan operasional sekolah atau BOS bagi sekolah yang melanggar SKB tersebut. Nadiem juga memberi sanksi berkaitan dengan bantuan operasional sekolah atau BOS bagi sekolah yang melanggar SKB tersebut. SKB ini berlaku hanya untuk sekolah negeri, bukan sekolah swasta, dan tidak berlaku untuk sekolah di Aceh, provinsi yang memang memiliki otonomi khusus sebagai daerah istimewa. Dengan SKB ini, maka diharapkan tidak ada lagi pemaksaan berkaitan dengan pemakaian seragam sekolah seperti yang terjadi di Padang, Sumatera Barat. Menurut Menteri Agama Gus Yakut, latar belakang terbitnya SKB 3 Menteri ini karena adanya kasus-kasus pelarangan dan pemaksaan pakaian seragam bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang dilakukan pemerintah daerah. SKB ini memang lahir dari kasus seorang pelajar SMK Negeri 2 Padang yang mengaku dipaksa memakai jilbab. Lewat akun Facebooknya, Elia Nuhia menyatakan tidak setuju anaknya memakai kerudung ke sekolah. Tidak hanya itu, ia juga mengunggah video berdurasi sekitar 12 menit kala menemui wakil kepala sekolah SMKN 2. Belakangan, perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan. Di hadapan puluhan wartawan pada 22 Januari 2021, Kepala SMKN 2 Padang, Rusmadi, menyatakan permohonan maaf atas kesalahan penerapan kebijakan seragam sekolah. Berita dari Padang soal seragam ini serta-merta meletup dan menjadi isu nasional. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Adip Alfikri, segera menyurati seluruh sekolah menengah agar tidak memaksa siswi non-muslim menggunakan kerudung ke sekolah. Adip menyatakan pihaknya akan melaksanakan kewajiban yang diatur dalam SKB 3 Menteri. Namun mungkin akan ada penyesuaian dengan kearifan lokal di Sumatera Barat. Pada 4 Februari lalu, DPRD Padang juga menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kota Padang. Topik yang dibicarakan adalah perihal surat edaran Diknas pada 28 Januari 2021 tentang pemakaian seragam sekolah. Dewan menilai surat edaran itu bisa multitafsir, dinilai sebagai pemaksaan dan diminta untuk segera dicabut. Perihal aturan yang mewajibkan siswi sekolah negeri berpakaian muslimah di Padang diakui mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar sudah ada sejak zamannya, yaitu sekitar 15 tahun lalu. Menurut dia, awalnya aturan itu hanya imbauan, tapi kemudian menjadi instruksi Wali Kota Padang pada 2005. Menurutnya, meski nomenklaturnya untuk siswi muslim, tapi di lapangan, siswi non-muslim juga mengenakan jilbab. Aturan ini kemudian diterapkan juga di wilayah lain di luar Padang.
Menurut Fauzi, aturan yang ia buat selain bertujuan menjaga kaum perempuan, juga dimaksudkan untuk mengembalikan budaya Minang. Ketentuan yang wajib dicabut lewat SKB tersebut tidak termasuk peraturan daerah yang disusun oleh gubernur, bupati, atau wali kota bersama DPRD. Menurut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, sekarang tidak ada lagi peraturan setingkat Perda yang mewajibkan pelajar memakai atribut agama tertentu. Menurut dia, kalaupun ada yang bisa menghapus peraturan semacam itu hanya Mahkamah Agung. Ia menyilakan masyarakat menggugat ke Mahkamah Agung kalau ada peraturan daerah bernada intoleran. SKB 3 Menteri soal seragam sekolah ini disambut beragam pendapat. Anggota Komisi Perlindungan Anak dan Ibu, Retno Listiarti, menyebut SKB itu bisa menghentikan tindakan diskriminasi intoleran yang sering terjadi selama ini. Menurutnya, aturan sekolah maupun aturan Pemda dalam mewajibkan penggunaan atribut tertentu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Suara berbeda muncul dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas. Anwar menyatakan, seharusnya pemerintah justru mewajibkan sekolah mengatur para muridnya untuk berpakaian seragam menurut agama masing-masing. Menurut dia, negara atau pihak sekolah bukannya membebaskan muridnya yang belum dewasa memilih apakah akan menggunakan pakaian yang sesuai atau tidak sesuai dengan agamanya, tapi mewajibkan anak-anak didiknya berpakaian sesuai ajaran agama dan keyakinannya. Penerapan aturan SKB bersama ini juga dipandang belum jelas benar. Kepada Tagar, sejumlah orang tua mempertanyakan perihal beredarnya kabar di media sosial, yang antara lain menyatakan tidak akan ada lagi ketentuan memakai jilbab di sekolah. Hal yang membuat mereka khawatir, karena aturan berjilbab itu dinilai penting untuk pendidikan akhlak. Munculnya disinformasi perihal SKB 3 Menteri itu mendapat sorotan dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Menurut Sekjen FSGI Heru Purnomo, kurangnya sosialisasi aturan SKB itu telah menimbulkan kesalahan informasi di lapangan, sehingga muncul suara pro dan kontra di antara para pendidik atau orang tua. Heru sendiri menemukan munculnya disinformasi soal SKB itu disebarkan melalui media sosial. Heru memperingatkan pro kontra ini tidak boleh dipandang sebelah mata karena bisa dijadikan amunisi tindakan intoleran lainnya. Untuk itu, FSGI meminta pemerintah melakukan sosialisasi SKB secara masif, minimal 1 tahun atau sampai selesainya pembelajaran jarak jauh alias PJJ. Batasan waktu 30 hari seperti ditetapkan dalam SKB untuk mencabut aturan tertulis seragam sekolah yang intoleran dinilai terlalu terburu-buru. Tagarians, demikian laporan khusus Redaktur Tagar hari ini mengenai surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.